seorang memperhatikan dua orang anak kecil sedang berbicara, mereka sedang bercakap begini. Ayo kita lawan, ayo kita lawan. Ya, yang lagi situ bilang, bisa, ayo kita lawan. Tapi kamu jadi Superman. Dan saya, dia bilang, saya jadi Spider-Man. Oke, jadi mereka dua, gitu. Tiba-tiba datang seorang gadis yang kecil. Gadis itu datang, dia bilang, saya pun mau main. Boleh saya main? Mereka bilang, boleh, kau boleh main. Tapi saya mau jadi Spider-Man. Mereka bilang, tak boleh. Spider-Man sudah diambil. Jadi dia menangis, pergi kepada atuknya. Atuknya bilang, kenapa kau menangis? Dia bilang, mereka tidak mau kasih saya jadi Spider-Man. Atuknya bilang, dah apa-apa, kau jadi Wonder Woman. Mau nggak Wonder Woman? Karena Wonder Woman bisa mengalahkan Spider-Man. Semua yang sudah menikah, bapak-bapak mengerti kan maksud saya? Yang setuju kata amin. Dengan getaran, dengan ketakutan mereka bilang, amin pastor. Memang Wonder Woman bisa mengalahkan Spider-Man. Haleluya. Jadi saudaraku, sedang mereka berlawan, tiba-tiba tiga orang berlawan. Spider-Man, Superman, dan Wonder Woman. Bising rumah itu. Dan sedang mereka bermain dengan bising. Saya terpikir begini. Tidak ada seorang dari anak itu berkata begini. Saya mau jadi toyol. Saya mau jadi Pontianak. Saya mau jadi orang minyak. Saya mau jadi jin dalam botol kicap. Ada saudara? Tak ada satu anak pun yang berkata dia mau jadi sesuatu yang begitu statusnya kurang. Tapi mereka bilang, I want to be Spider-Man. I want to be Superman. Dan I want to be Wonder Woman. Kenapa tidak ada anak kecil yang pernah terpikir dan berkata, ketika kau menjadi dewasa, apa sih kerja kamu? Aku mau bekerja sebagai pemungut sampah. Tidak ada anak yang bicara begitu. Tidak anak yang bilang, bila saya sudah dewasa, saya mau menjadi seorang penagih dadah. Apa itu? Yang suka narkoba. Tidak ada orang kan? Sebab semua anak membesar. Pikirannya adalah mesti yang terbaik. Tetapi kenapa bila dia sudah dewasa, hidupnya sudah berubah, mungkin dia hancur, mungkin dia kecewa, mungkin dia tidak hidup seperti ambisi dan apa yang dia pikirkan. Apa yang sudah terjadi? Karena anak itu mungkin hilang atau tidak memiliki pemikiran yang berkemenangan. Nah, itu tema kita hari ini dan saya mau bicara tentang pemikiran yang berkemenangan. Ketika pandemi melanda dunia kita, kes membunuh diri begitu banyak sekali. Bunuh diri dikatakan lebih tinggi di kalangan pria daripada wanita. Saya tidak tahu kenapa pria mungkin tidak tahu menangani pikirannya daripada wanita. Di Malaysia juga ada banyak kes bunuh diri ketika bulan musim pandemi itu. Kalau saudara tinggal di hotel-hotel di mana orang yang tinggal di hotel masa pandemi untuk merawat COVID. Mereka adalah orang yang sedang melalui karantin di hotel itu. Dikatakan semua bilik hotel itu, semua benda tajam, garpu, sudu, sendok, semuanya. Dan semua benda objek tajam disimpan. Tingkap-tingkap di hotel itu semuanya dikunci. Dulu bisa buka tapi dikunci. Kerana mereka tidak bisa menangani tekanan. Ada yang mau buka tingkap dan bunuh diri. Sebab itu semua objek tajam dikeluarkan dari kamar hotel itu. Kerana orang tidak bisa menangani pemikiran. Pemikiran yang tewas. Tapi apa firman Tuhan berkata tentang pemikiran kita semua? Bagaimana saudara dan saya harus hidup dengan pemikiran yang berkemenangan? Kalau tidak, saudara dari kecil saudara akan pikir begini, aku mau jadi pilot, aku mau jadi hakim, aku mau jadi dokter, aku mau jadi cikgu, guru. Tapi seketika tidak bermaksud kalau saudara tidak jadi semua itu,
saudara sudah gagal, tidak. Tapi mungkin saudara sedang hidup dengan perasaan hampa dan kecewa. Saudara hidup seperti tidak punya masa depan. Saudara hidup seperti saudara mau bunuh diri mungkin. Saudara rasa seperti kamu tidak ada pengharapan. Ikut suka hati saya sekarang. Tidak peduli apa yang ada ke depan. Jangan saudara. Allah telah berkarya di dalam firman-Nya untuk kita hidup berkemenangan. Bermula dengan pikiran kita. Mari kita lihat. Jadi kita akan baca dari Efesus 4, 17 hingga 19 firman-Nya. Tapi saya ada satu ayat yang saya mau baca dulu. Yaitu, kita bacakan ayat ini dulu. Yaitu Efesus 4, kita mulai dengan ayat 17. Mari kita lihat. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Dalam bahasa Inggris dia bilang begini. Don't become like those who do not know the Lord, whose thoughts are ignorant. Berarti saudaraku, pemikiran mereka tidak berasas. Tidak berasas. Kosong. Pemikiran yang sia-sia. Contohnya, aku putus cinta, aku bunuh diri. Aduh, itu pemikiran sia-sia. Sebab saudara melihat putus cinta dan hari-hari ke depan tidak ada gunanya. Hanya yang berguna kalau saya bunuh diri. Cari racun rumpai. Cari Panadol. Aduh, pemikiran yang sia-sia. Kalau aku putus cinta, aku ditipu seorang pria, aku akan coba menghancurkan pernikahan banyak pria dengan berzina dengan lelaki-lelaki yang sudah menikah. Supaya saya hancurkan rumah tangga mereka. Karena pria yang dulu menghancurkan hati saya adalah seorang pria yang sudah menikah. Dan berjanji untuk ceraikan istrinya dan menikah dengan aku. Tapi berdebat ini sebenarnya tidak cerai istri. Dia enjoy istri dan dia enjoy saya. Sekarang mulai hari ini, aku akan dendam semua pria yang sudah menikah. Awas. Here comes Rosemary. Maaf kalau ada siapa di sini Rosemary. Itu pikiran sia-sia, saudara. Jadi aku, balas dendam. Gimana aku balas dendam? Ya, aku pura-pura jatuh cinta dengan bapak itu yang sudah menikah. Kemudian remukkan jiwa istrinya dan jiwa bapak itu. Ambil semua uangnya. Tinggalin dia. Aduh, ini saya sudah bagi idea buat saudara ini. Pemikiran sia-sia. Aku sudah terlanjur dalam seks. Tapi ditinggalin. Iya, enggak apa-apa. Biarlah aku berikan hidup tubuhku ini kepada pria yang mana sekalipun. Supaya aku tidak rasa kecewa. Pemikiran sia-sia. Orang tipu saya, aku tipu dia balik. Orang fitnah saya, fitnah 10 kali ganda. Pemikiran sia-sia. Kenapa? Alkitab sudah bagi jawaban. Karena tidak mengenal Allah. Ayat 14, Efesus 4:18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kerana kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan kerana kedegilan hati. Coba lihat saudara, Paulus menulis surat ini kepada gereja di Efesus. Tapi ada gereja, ada jemaat. Aduh, surat ini ditujukan juga bagi jemaat. Ada jemaat, pengertiannya menjadi gelap. Kerana apa? Dia jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau saudara punya persekutuan jauh daripada Allah, saudara punya persekutuan adalah dekat dengan dunia. Dan dunia akan mengisi otak dan pikiran saudara. Saudara akan apa tahu kita bilang dalam bahasa Inggris, garbage in, garbage out. Berarti sampah yang masuk, sampah yang keluar. Amin? Kenapa? Persekutuan kita adalah dekat dengan sampah dunia. Saya tidak bilang dunia itu sampah, tapi mungkin penggunaan istilah dunia itu
adalah seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 2. 2 Yohanes, saudaraku, pasal 2 di mana dia berkata tentang dunia itu, saudaraku, adalah nafsu yang mata, saudaraku, keinginan di hati, saudaraku, ketika kita tidak takut sama Tuhan. Nah, semua itulah yang dimaksudkan dunia. Dunia bukan dunia fisikal seperti yang kita lihat. Kemudian, sekarang kita lihat satu bukti kenapa orang hidup dengan pikiran sia-sia. Ayat 17 bilang dia tidak mengenal Allah. Siapa di sini kenal Allah? Lambaikan tangan, kenal Tuhan. Ada 5 orang. Tuhan, gereja apa yang saya pimpin ini? Apakah orang ini sudah begitu terharu mendengar saya? Kenapa nih kau orang tidak boleh jawab? Atau terlalu haru melihat kehandsoman pendeta? Jangan main-main sejabah. Ingat sini, saya sengaja buat begitu sebab ada yang miring-miring sudah. Bila dia dengar itu dia marah dan tidak tidur sampai akhir khotbah. Oke, bagus. Successful plan. Oke, nah. Ayat 17 bilang tidak mengenal Allah. Siapa di sini kenal Allah kita? Tuhan Yesus. Amin. Bagus. Kita mengenal Allah berarti pikiran kita tidak bisa jadi sia-sia. Ada amin. Oke, ayat 17, ayat 18. Pengertiannya yang gelap. Kenapa pengertiannya gelap? Karena jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi intinya saudara, kenapa orang memiliki pemikiran sia-sia adalah ketika mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah bukan sekadar saudara buat saat teduh. Wah, siapa pagi hari ini tidak buat saat teduh? Cepat bertobat. Saudaraku, ingat dulu. Persekutuan dengan Allah bukan sekadar saat teduh. Persekutuan dengan Allah juga ketika saudara bersekutu dengan saudara seiman. Saudara bersekutu dalam kelompok kecil. Saudara bersekutu dengan Allah ketika saudara mendengar musik dan saudara sedang shampoo rambut, saudara sedang shaving. Saudara bersekutu dalam ketika bawa dalam kereta, saudara mendengar firman. Saudara bersekutu. Oke. Apakah efek bila pemikiran kita sia-sia? Mari kita lihat. Efeknya ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saya ringkaskan di sini. Inilah efek pemikiran sia-sia. Ayat 19. Perasaan menjadi tumpul. Menyerah kepada hawa nafsu. Tenggelam dalam ketamakan. Ini adalah terjemahan Alkitab versi Bonio. Yang ayat yang ke-19 saya guna versi Bonio. Tenggelam dalam ketamakan untuk mencemarkan diri dengan berterusan. So coba lihat apa yang terjadi bila pemikiran kita sia-sia. Satu, perasaan jadi tumpul. Tak tajam lagi. Dulu kita pernah pikir begini. Tak guna balas dendam. Buat apa balas dendam? Sekarang tumpul sudah. Tak tajam lagi sudah. Kalau orang curi uang saya, dia tipu saya. Dulu begitu saudara bilang, buat apa? Biar Tuhan yang kerjakan balasannya itu. Oh dulu itu dulu. Tapi bila jadi tumpul, tak pikir begitu lagi. Pikiran kita adalah, balas dendam. Masuk dalam Facebook. Masuk dalam buat video TikTok. Media sosial. Dan kita kerjakan balasan dendamnya itu. Berbulan-bulan, saudara. Sehingga aku rasa puas. Tumpul sudah. Tumpul pemikiran. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan tenggelam dalam ketamakan. Pikir tentang diri sendiri. Tamak itu apa? Bila saya tamak berarti saya pikir tentang diri sendiri. Untuk mencemarkan diri berterusan. Kalau suami saya selingkuh, suami saya berzina, suami saya dengan perempuan lain, apa yang saya buat saudaraku? Kalau ibu itu merasa dirinya mau menjadi tamak dan hanya memikirkan dirinya, dia tidak pikir anak, dia tidak pikir masa depan. Saya tahu bukan senang kalau suami selingkuh, saudara. Saudara tahu kenapa saya cakap begini? Sebab dunia kita jadi makin gelap, saudara.
Dunia kita jadi makin gelap. Masalah seperti ini tidak berhenti kalaupun dalam gereja. So, jangan terkejut bila pendeta cakap begini. Saya tahu ibu tidak senang ketika ibu dikecewakan. Ibu mau balas dendam, pasti ada perasaan itu. Pasti ada perasaan. Mau tinggalkan dia, tinggalkan anak, biar dia urus semua anak itu. Itu perasaan manusiawi, biasa. Tapi ketika pikiran itu jadi tumpul, ketika kita berpikir tentang diri kita sendiri. Aku ditinggalin, aku berkorban berapa tahun. Sehingga dia sudah bisa belajar, aku berkorban bekerja. Tapi dia begini, sudah belajar, gajinya tinggi, aku ditinggalin, cari perempuan lain. Wah, pasti. Tapi mari kita lihat, gimana Tuhan mau kita pikir. Adakah caranya? Adakah Alkitab beri jawabannya, saudara? Kenapa kita cari cara lain? Kenapa tidak Alkitab? Firman Tuhan, yang setuju kata amin. Ya, itu firman Tuhan, saudara. Saudara tidak senang ketika kita menyerahkan diri kepada pemikiran sia-sia. Efeknya juga ngeri, saudara. Adakah anak Tuhan di dalam Alkitab yang menjadi punya pemikirannya sia-sia? Ada. Dalam 1 Samuel 27, saya tunjukkan ayat ini. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Nah, ingat ya, Daud waktu ini sudah menikah dengan anak Raja Saul. Dan Raja Saul cemburu dengan Daud dan mau membunuh Daud. Ketika waktu ini Raja Saul, Raja Israel, sudah coba membunuh Daud 21 kali. Berapa kali? 21 kali. Coba kau punya bos coba bunuh kau 21 kali. Ini adalah bos dan juga mertua. Wah, itu bahaya itu. Bos dia, karena Daud adalah panglima tentera. Raja Saul serahkan anaknya menikah. Jadi Saul adalah bos dan bapak mertuanya. Jadi mau bunuh dia 21 kali. Ada satu adat di Timur Tengah. Adat ini ditulis dalam buku Dr. Jennings Dix. Dia berkata begini, ada adat yang dipegang di Timur Tengah, kalau ada bos yang coba membunuh pekerjaannya 3 kali tapi tidak jadi. Dicoba membunuh dia, racun dialah, sumpit dialah, apalah, dikasih kejar oleh binatang buas, makan dialah. Tiga pun tidak jadi. Adat Timur Tengah berkata, orang itu, abdi itu, pekerja itu bebas. Tidak perlu kerja dengan bos. Biasa, 3 kali. Raja Saul, bos kepada Daud, coba bunuh dia berapa kali? 21 kali. Berarti Daud sudah 7 kali bebas. 7 kali bebas, saudara. Daud masih tidak mau tinggalkan Saul. Dia setia. Akhirnya, dia tidak boleh tahan lagi. Inilah detiknya di mana Daud, saudaraku, jiwanya jadi remuk, saudara. Tapi dia bilang sampai 1 detik, bilang, enough, cukup. Ada sesiapa rasa begitu pagi hari ini? Esok hari kau mau pergi ke office bilang, ini suratnya aku letak jawatan. Ada sesiapa ini bilang, aku nak tahan Pulau Pinang ini, Pulau Mutiara konon. Aku mau balik ke Indonesia. Saudara seperti itu. Aku mau balik ke Sabah. Aku mau pulang ke negeri Sarawak. Negeri yang terindah di seluruh Malaysia. Saudara macam itu kah, saudara? Saya mau give up kah, saudara? Daud sampai ke detik itu. Kenapa? Kenapa dia sampai ke detik itu? Bos dia coba bunuh dia 21 kali. Dia lawan. Dia tahan. Tapi ayat 1 Samuel 27 is the breaking point. Is the titik pengakhiran dia bisa bertahan, saudara. Dia bilang, I surrender, I mau give up. Sudah. Oh, saya harap tidak ada orang seperti itu pagi hari ini di sini.
Ada sesiapa student di sini yang kau sudah berjuang dalam pelajaran kamu, tapi balik-balik gagal juga saudara pelajaran itu bilang, aku tidak mau belajar lagi lah. Aku mau balik jemur ikan masin saja. Tidak ada orang ganggu aku lagi. Oh saudara, jangan dulu saudara. Jangan kau balik kampung jemur ikan kering saudaraku. Ingat ikan masin. Saya doakan saudara akan bertahan dan berjuang. Supaya kau tidak jemur ikan masin saudaraku. Kau buka kilang ikan masin saudaraku. Haleluya. Yang setuju kata amin. Yang setuju dari student semua kata amin. Amin. Ada banyak bos kilang ikan masin saudaraku di sini. Tetapi Daud apa? Bacalah ayat itu, kau tengok muka aku untuk apa? Wah, ini jemaat yang setia, tengok pendetanya. Yes, Pak. Apa? Ya, tulis. Firman. Tetapi Daud, itu dialah. Tunggu dulu. Dia berfikir something, dia berfikir. Inilah permulaan masalah. Daud berfikir dalam hatinya. Oke, ingatlah hati itu, hati tidak berfungsi sendiri. Minda tidak berfungsi sendiri, mata tidak berfungsi sendiri. Saya pagi hari ini berdiri di belakang, saya tak nampak satu mata sedang masuk ke dalam gereja. Saya bilang, Shalom, kau ini siapa? Enggak. Saya tidak nampak hati satu orang, saudaraku. Enggak. Semuanya sama, amin. Saudara, ada Alkitab kah? Buka Alkitab Amsal 4:23. Apakah yang disebut dalam Amsal 4:23? Firman Tuhan dalam Amsal 4:23 berkata begini. Above all else, guard your heart, it is the wellspring of life. Ataupun dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kerana dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah apa? Hatimu. Supaya kerana dari situlah terpancar kehidupan. Saudara mau hidup kah mau maut, saudara? Hidup. Saya tidak mau anak Tuhan di sini maut. Saya mau saudara hidup. Jadi untuk saudara hidup berarti mata saudara, pikiran saudara, hati semua berfungsi bersama-sama lah, saudara. Ada amin? Yesus kan berkata dalam Matius pasal 5, Yesus berkata begini. Dia berkata bahwa mata itu adalah pelita tubuh kita. Amin. Mata adalah pelita tubuh. Berarti ketika mata saudara punya terang, seluruh tubuh saudara jadi terang. Tapi kalau mata saudara hanya lihat yang jahat. Jahat orang itu. Benci aku. Tengok Asia itu tak senyum dengan aku. Alah pendeta. Jalan ke toilet tidak bilang selamat pagi. Aku benci aku. Alah kerusi ini kotor. Hai, musiknya kuat. Kalau mata saudara adalah pelita saudara. Kalau pelita saudara adalah gelap, berarti seluruh tubuh saudara gelap. Berarti pikiran saudara gelap. Yang keluar dari mulut pun. Dan tidak tahu macam mana rupanya yang keluar dari mulut itu gelap. Maksudnya tidak baiklah. Amin. Apa yang saudara pikir? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kerana dari situlah terpancar. Saudara, hati-hati Kalau kamu ditipu oleh sesiapa, boyfriend, suami, istri, bos. Ingatlah Yakub, bos dia tipu dia, gaji dia 10 kali tahu. Dia tukar gaji dia 10 kali. You ada bos macam itu, you lama sudah lari sudah, saudara. You ada bos, you sudah lama lari sudah. Bos yang tipu gaji you 10 kali. Tapi Yakub tetap bersabar. Itu kenapa? Bos dia juga adalah mertua dia. Itulah. Dia tak bersabar. Lagi parah kalau bos itu juga mertua saudara. Karena cepat kita tersinggung kan. Ekspektasi kita lebih tinggi dengan orang yang kita cinta. Betul tak betul? Ekspektasi kita lebih tinggi dengan orang yang akrab dengan kamu. Macam contoh, kau lupa hari jadi atau hari ulang tahun saya, kau lupa. Saya tidak marah dengan kamu. Saya tidak marah. Saya tidak marah bila bilang, jemaat lupa hari jadi saya. Aku pendeta. Jangan jadi pendekar, tolong. Aku, apalah. Kalau istri gue lupa hari jadi saya, itu lain cerita, saudara.
Perang Dunia Ketiga meletus. Dengan bom-bom nuklear sudah diledakkan. Kenapa? Ekspektasi saya lebih tinggi dengan orang yang saya cinta dan lebih akrab. Yakub yang tipu dia 10 kali bukan sekadar bos dia. Mertua dia lah. Istri yang dia tinggal satu rumah itu bapak dia tahu. 10 kali bos dia tipu. Tapi Yakub tetap sabar. Saya pikir apa yang Yakub pikir itu yang mengubah dia. Daud berpikir dalam mana? Hatinya. Apa yang kau pikir dalam hati kamu pagi ini? Saudara? Anak Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus. Ini Daud pikir, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Kau tengok apa dia pikir? Halo, kita tahu. Dia tak pernah disingkirkan oleh Saul. Setakat ini 21 kali dia sudah berjaya. Dia tidak mati. Dan kita tahu akhir cerita. Saul yang mati dibunuh musuh, bukan Daud. Tapi cara Daud berpikir, aku akan mati satu hari. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Itu musuh utama mereka. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan luput dari tangannya. Memang betul. Saul berhenti cari dia. Tapi 21 kali cobaan membunuh tidak berjaya. Tuhan tutup bungkus dia. Tapi kali ini, pikiran dia sudah serong, menyeleweng. Terkeluar dari jalur yang sebenar. Efesus 4:17 berkata apa? Janganlah lagi kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Menurut pemikiran yang saya pikir Daud sampai ke satu detik dalam hidup dia. Dia stres. So you jangan lupa tahu. Di zaman dulu bila raja mau bunuh musuh dia tidak bunuh dia saja. Dia bunuh satu keluarga dia. Daud ada 600 tentera yang ikut dia. Setia dengan dia. Daud pikir tentang seluruh keluarga dia. Saya paham. Tapi Daud berpikir. Pikirannya menjadi sia-sia. Dia lari ke tanah orang Filistin, musuh mereka yang ketat sekali. Dan bersembunyi di sana. Pasti bahaya. Nah, saya teruskan. Apakah efeknya bila kita memiliki pemikiran yang sia-sia itu? Ya. Nah, Roma 12 ayat 2 berkata begini. Janganlah ikut cara dunia. Sebaliknya, berubahlah menurut apa? Pembaruan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat memastikan apakah kehendak Allah itu, apa yang baik, apa yang diredainya, dan yang sempurna, yang diperkenannya. Itu bahasa Melayu itu, diredainya. Ini Alkitab versi Borneo. Nah, siapa di sini, kamu ditipu, uang kamu diambil, gaji kamu ditipu, beasiswa kamu dijanji tidak diberi, perhatian yang diberi ada pilih kasih, yang kamu tidak tahu apa yang kamu harus buat, tinggalkan kerja itu atau tidak, atau lari dari masalah itu, atau balas dendam. Apa yang saudara pikir? Ini nasihat untuk saudara mengikut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, caranya adalah janganlah ikut cara dunia. Tapi perbaharuilah pikiranmu. Macam mana saudara perbarui pikiranmu? Benarkan yang baik, masuklah. Seperti firman yang kamu sedang dengar sekarang. Tuhan saya baik. Tuhan luar biasa. Aku pasti tidak ditinggalkan. Aku pasti menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya, aku tetap di atas dan tidak di bawah. Apapun tanganku kerjakan pasti berhasil Tuhan. Tuhan, semua dalam keluargaku akan disembuh dan dipulihkan. Dan Tuhan akan memberikan aku umur panjang dan kepuasan. Mazmur 91 ayat 16, itu yang saya buat. Memperbarui pikiran saudara. Hari ini jodohku dicuri orang. Tapi
Di dalam Kristus Yesus, semua yang aku perlukan sudah pun digenapi di dalam Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kalau satu yang diambil, Tuhan bisa bagi satu yang terbaik. Amin, saudaraku. Jangan bilang satu diambil, tapi diganti dengan 7. Haleluya. Ya, 7, memang 7, saudara. 7 itu adalah 6 petak dengan satu hati yang sangat luar biasa baik. 7. 6 packs plus 1 beautiful heart. Wah, lelaki yang takut sama Tuhan lagi. Itulah hati yang baik. Amin. Jangan kau tengok muscle dia, kekuatan dia. Saudaraku, macam mana gaji dia, wang. Tak salah kalau kau tengok semua itu perlu. Tapi jangan itu jadi ukuran utama kamulah. Amin, saudara. You tahukah bila istri saya menikah dengan saya. Ada satu hari ya, kami pergi dating ya, tak cukup uang. Cukup petrol untuk naik sepeda motor saja. Dan kami makan malam, kongsi satu mangkuk Hokkien mee. Dia pegang satu chopstick, saya pegang satu mangkuk, kami kongsi itu Hokkien mee tahu. Puji Tuhan, istri saya tidak tengok, saya bilang, mampus aku hidup dengan laki ini. Makan mie pun harus kongsi. Apalagi kami harus kongsi. Bantal hanya satu kongsi, itu tidak apa-apa itu. Itu intim, itu romantik, tidak apa-apa. Apalagi harus kongsi. Oksigen di kamar pun harus kongsi. Aduh, syukur 31 tahun dia bisa bertahan. Karena istri saya memperbarui pikirannya. Pasti dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati Sam satu hari. Dan dia akan punya semua yang diperlukan. Oh saudara, Tuhan telah membekal semuanya yang perlu. Tak perlu kami kongsi satu mangkuk mie, saudara. Kalau hari ini kamu sedang kongsi mangkuk mie itu, ada masa depan buat saudara, haleluya. Terserah macam mana kamu mau pikir. Nasib, oh nasib. Kau nyanyi lagu macam itu, habislah kau. Pemikiran sia-sia. Tapi percaya, dalam Kristus ada sukacita. Dalam Kristus ada masa depan. Saudara, puji Tuhan kan. Kalau you nampak saya ketika istri menikah dengan saya, kau pengsan loh saudara. Sebab aku kurus betul saudara. Dan kurus ada sideburn macam Elvis Presley tau. Saya pun tengok foto saya, ngeri siapa ini. Ngeri. Anak lelaki saya 12 tahun, satu hari dia terjumpa foto pernikahan, album pernikahan, dia tengok dia tanya, dia bilang, Mami, mana kau jumpa laki ini, dia tanya. Kurang asam betul. Mana kau jumpa laki ini? Itu dia. Syukur saudaraku. Istriku melihat, melampaui semua kekurangan itu. Dan masih percaya. Ada harapan untuk pria ini. Halo ibu-ibu semua, kau tengok suami kau itu. Kau tengok dia bilang, ini suami tidak pernah exercise pun. Saya mau suami macam Jerry. Saya mau suami macam Dindoy. Saya mau suami macam Pastor Logis. Pastor Sam, tak apalah. Lain cerita itu. Tapi suamiku tidak exercise. Ibu, biarlah matamu memandang, melampaui semua lemak-lemak itu, ibu. Oh, ada suami tidak ada lemak, tidak apa-apa. Pandanglah melampaui semua tulang-tulangnya itu. Akan ada muscle satu hari. Ini bergantung dengan you punya pikiran lah. You mau pikir yang semua sia-sia, tak ada harapan lah. Tengoklah, gemuknya, benci ni aku. Perutnya itu, aku, Halo sis. Halo sis. Terserah you. Kau mau hidup dengan pemikiran sia-sia, it's your call. Itu pilihan saudari. Tapi kita bisa punya pembaruan pemikiran. Karena kamu anak Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggalkan kamu. Alkitab bilang ketika kau memperbarui pikiran, baru kau kenal, ini kehendak Tuhan. Aku tidak boleh balas dendam, aku tidak boleh tinggalkan dan
dan coba menghancurkan pernikahan semua lelaki lain. Aku tidak boleh curi uang mereka balik. Aku tidak boleh lepaskan pengharapan yang ada di dalam suamiku itu. Nah, ketika itu kau memperbarui pikiran, Alkitab bilang, dengan seperti kau mendengar khotbah ini kan, pemikiranmu berubah. Ya pastor, thank you, aku tidak mau balas dendam. Ya pastor, thank you, aku tidak mau balik jemur ikan masin, pastor. Aku mau bertahan, haleluya. Ketika itu baru kau sadar, aku sadar kehendak Tuhan. Aku tahu Tuhan masih ada, amin. Nah saudaraku, saya lompat sini. Nah lihat 1 Korintus 2:16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Saudara tahukah ini adalah 1 Korintus 2:16, tapi soalan pertama itu, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan adalah ungkapan yang dipilih oleh Paulus dari Yesaya 40:13. Yesaya 40:13. Siapakah yang mengetahui firman Tuhan? Itu soalannya dalam perjanjian lama, tidak ada jawaban. Tapi dalam perjanjian baru ada jawabannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Itu soalan dari Yesaya 40:13 dalam perjanjian lama. Siapakah yang berupaya menasihati Tuhan? Namun demikian, kita, siapa kita? Siapa kita? Kalau kamu, kita tinggikan tangan itu. Kalau kamulah kita di dalam ayat ini. Tetapi kita mempunyai apa? Pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Mari saya tunjuk ini. Oke? Sorry, ini sebenarnya saya sudah tukar ini, tapi keluar semua yang lain. Sorry. Dia keluar teks yang lain pula dia keluar. Oke, boleh kita minta saudara buka Alkitab kepada Matius 26. Matius 26. Mari buka Alkitab. Sorry ya, sebab setelah di-upload dia mungkin belum upload dari yang terbaru itu. Matius saudara 26. Buka Alkitab, tolong. Ini adalah pemikiran Yesus di waktu susah. Oke? Matius 26 ayat 38-39. Oke, pemikiran Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Sangat susah, saudara. Sebab dia tahu mereka mau salibkan dia. Matius 26:38. Dia berkata kepada mereka, jiwaku sungguh duka cita, bagaikan mati. Duduklah di sini, berjaga bersamaku. Adakah mereka berjaga bersama Yesus? Tidak, mereka tidur tahu. Ada hari-hari kawan yang kau harap akan tinggalkan kamu. Ada sesiapa pernah pengalaman gitu? Kawan yang kau harap tinggalkan kamu. Yesus ada 3 orang kawan di Taman Getsemani. Yang paling akrab dalam 12 itu. Ketika Yesus kembali, mereka berjaga dan mereka tidur. Siapa di sini ditinggalkan kawan? Ditinggalkan keluarga. Dilupakan keluarga. Saudara, Yesus tahu. Dia bilang, jiwaku remuk. Dia bilang, jiwa itu apa? Jiwa, hati, semua pikiran. Sama itu adalah, saudaraku, sebahagian daripada proses saudara membuat keputusan harian. Jiwamu, pikiranmu, hatimu, semuanya sama. Satu bahagian di mana kehidupan seorang pribadi membuat keputusan. Jiwa Yesus remuk. Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Berjaga, tapi mereka tidak berjaga. Dan Yesus bergumul sendiri di depan Bapa. Dan ini yang saya mau saudara buat. Kamu bergumul sendiri di depan Bapa. Ada 3 yang Yesus doakan. Dan inilah cara Yesus mengubah pikiran dia. Coba lihat cara Yesus berdoa. Dan doa ini mengajar kita bagaimana mengubah pikiran kita. Mau belajar saudara? Kenapa? Alkitab berkata kita memiliki pikiran Yesus. Amin. Siapakah yang memiliki pikiran Tuhan? Tidak ada siapa. Tetap dalam perjanjian lama. Perjanjian baru, puji Tuhan. Karena kita di dalam Kristus, kita memiliki pikiran Kristus.
Jadi inilah masa susah. Dan Yesus menunjuk kepada kita bagaimana mempraktikkan hidup ketika kita susah. Okay, guys, if you have the scripture, bolehkah media bantu? Matius 26 dan ayat 39, boleh? Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, ini yang pertama. Macam mana Yesus ubah pikirannya? Ayat 39, dia sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku. Dalam bahasa Inggris, Abba. Saudara tahu Abba itu dalam bahasa Ibrani. Bila mereka terjemahkan Bible kita dari Ibrani atau Yunani kepada bahasa Inggris, penterjemah sengaja tidak tukar ayat itu, Abba. Dia biar saja. You tahu kenapa? Sebab perkataan Abba adalah perkataan yang paling pertama dibelajar oleh semua anak-anak Ibrani. Mereka panggil, Abba, Abba. Abba itu artinya apa? Daddy. Anak kecil kita juga. Bila kita first ayat pertama yang kita belajar apa? Dada. Daddy. Kan? Papa. Jadi Abba. Bila Yesus dalam konflik di mana dia akan dibunuh, ditinggalin kawan-kawan. Bagaimana Yesus memperbaharui pikirannya? Dia berkata, Abba, my Father. Ya Bapakku, bukan Bapa orang lain. Oh. Dia akrab dan koneksi dengan Bapak dia. Itu yang dia berdoa. Sudah tahu, ketika Yesus keluar dari sungai Yordan, dan dia memula pelayanan, apa yang dia dengar dari surga? Inilah anakku yang you tahu kah? Yesus belum kasih bangkit orang mati. Dia belum sembuh orang buta. Dia belum habis, saudaraku, kasih multiplikasi roti, anggur, apa, ikan. Tidak ada. Tapi apa yang dia dengar? Aku dikasihi oleh Bapa. Dengar sini ya. Semua yang mau buat pelayanan, apa saja pelayanan kita lah. Jangan you pikir, aku dikasihi setelah aku buat banyak pelayanan. Itu bahaya yang paling besar dalam hidup kamu. Yesus tak buat satu pelayanan pun. Tapi ini baru dibaptis, belum masuk padang gurun dicobai iblis. Belum. Apa yang dia dengar? Aku dikasihi Tuhan. Siapa yang cakap dengan dia? Inilah anakku yang ku kasihi dan yang ku berkenan. Wow. Saya tahu daddy saya love saya. My daddy love me. Wow. Luar biasa. Itulah titik permulaan pelayanan untuk kita semua. Bukan saudara, berapa pencapaian hasilmu yang membuktikan siapamu. Sorry lah, itu bukan pencapaian kamu. Saudara, ini gereja mula dengan 3 orang jemaat. Kau tengok berapa orang duduk sini, ini satu kebaktian lah. Kita ada 5 kebaktian lain, Mandarin, Hokkien, Tamil, English, bahasa. Saudara, kan? Siapa bawa semua ini? Saya kah? Kalau saya pikir saya bawa, sayalah orang paling goblok dalam dunia ini. Pencapaian saya datang kerana pertama aku mesti mengerti, aku dikasihi Tuhan. Macam Yohanes Pembaptis kan. Bila murid-muridnya semua pergi ikut Yesus dan mereka balik dan cakap, Tuhan, orang yang kau bersaksi itu, siapa itu? Saudaramu itu Yesus, lebih muda dari kamu 6 bulan. Dia membaptis lebih banyak orang. Ini Yohanes Pembaptis lah. Dia punya mama tidak kasih nama dia Pembaptis. Dia dapat nama Pembaptis kerana kerja pelayanan dia. Sekarang semua orang ikut Yesus dibaptis. Apa perasaan kau kalau kau Yohanes Pembaptis? Kau cakap apa? Ayo kita cetak spanduk. Dan spanduk ini anak 12 tahun pembaptisan air percuma. Warga emas 50%. Kita cuba ambil balik semua orang-orang yang kita mau baptis. Itu apa Yohanes cakap kah? Dia cakap, seorang manusia, dengar. Seorang manusia tidak boleh menerima sesuatu kecuali dianugerahkan kepada dia dari surga. Amin. Itu rahasia pelayanan. Bila kau sadar itu rahasia pelayanan, gereja lain berkembang, saudaraku, pelayanan lain berkembang. Kau berkata, aku tidak cemburu. Kenapa? Kerana seorang tidak boleh menerima sesuatu kecuali dikaruniakan kepada dia dari surga. Wow. Amin.
You punya hostel ada wanita, ada cewek lain yang tidak secantik kamu, tapi dia yang dapat boyfriend yang lebih handsome. Apa kau cakap? Apa kau cakap? Buta laki ini. Aku sering di depannya, dia tidak nampak. Apa ada dengan gadis ini? Gendut, kurus. Aduh, aku lebih cantik. You salah. Yohanes 3:27. Seorang tidak bisa menerima sesuatu kecuali dianugerahkan dari surga kepadanya. Sebab itu Yesus kenal. Daddy, di masa susah, macam mana dia memperbarui pikiran. Daddy, sebab itu Yohanes boleh berkata, ku harus makin berkurang, dia harus makin bertambah. Amin. Dia harus makin berkurang. Biarlah Yesus bertambah. Wow. Sebab itu Bapak tahu macam mana mau bangun pelayan. Sebelum Yesus keluar buat mujizat, dia dengar ungkapan ini. Inilah anakku yang kukasihi. Kalau kita semua pelayan ada sini, semua yang melayani kanak-kanak, pelayanan puji sembah, pelayanan kampus, dengar sini ya. Kalau you tak tahu you dikasihi Tuhan, you akan selalu bertanding dengan orang lain tahu. Penari rebana yang suka, yang angkat pinggangnya tinggi. Dia tengok orang lain boleh angkat tinggi. Aku boleh angkat lagi tinggi. Tapi ketika kau sadar, seorang tidak bisa menerima sesuatu kecuali anugerahkan dari surga. Kau bilang, dipersilakan. Orang dapat boyfriend yang lebih handsome, kau cakap apa? Terpujilah Tuhan, ditinggikan di atas pujian, dari lubuk hatiku. Itu dia. Apa kau cakap? Ku sujud dan ku berterima kasih Tuhan. Sebab kehebatan pernikahan bukan bergantung kepada berapa handsome pria itu. Hei, saudara, dengarlah dari orang yang sudah menikah 31 tahun. Lelaki semua, dengar dari orang yang sudah menikah 3. Memang istri saya cantik tahu. You orang tahu, Puji Tuhan. Dengar sini. Tapi kehebatan Suzy tidak datang dari bagian luar saja. Tapi pengorbanan yang tidak pernah putus. Orang tak nampak. Orang tak tahu. Bila dia mau beli sesuatu, dia bilang, it's okay. It's okay. Saya tahu pengorbanan dia. Sebab dia tahu kita tidak mampu. Nah, itulah hebatnya saudara. Dan hanya Tuhan yang boleh bagi kamu itu. Kau tidak bisa cari itu dengan kekuatanmu sendiri. Amin saudaraku. Terpujilah. Worship team come. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku puji dan berterima kasih. Nah, kita selesai ya. Tengok ayat ini sekali lagi. Ya Bapa pertama. Kedua dia bilang begini. Jikalau sekiranya mungkin. Dan dia berani bertanya. Dengar sini. Cara kamu tukar pikiran kamu. Perbarui pikiran. Berdoa. Dia berkata. Biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi. Nah dengar sini. Itu yang kedua. Berdoa. Yang ketiga adalah. Mengakui kedaulatan Tuhan. Janganlah seperti yang ku kehendaki Tuhan. Tapi biarlah melainkan apa yang engkau kehendaki. Bila kau berdoa begitu saudaraku, kau berserah kepada kedaulatan Tuhan. 3 cara macam mana Yesus memperbarui pikiran ketika dia susah. Siapa yang susah pagi hari ini saudara? Siapa yang remuk jiwamu pagi hari ini? Juru selamat kita sudah memberi jawabannya. Yang pertama, dia tahu dia dikasihi oleh Bapa.
Nggak boleh digoncang kebenaran itu. Tiba-tiba pikiran kamu berubah. Kau boleh nyanyi lagu yang berkata, dari dalam lubuk hati Tuhan, ku bersujud dan berterima kasih. Kenapa? Karena kau tahu apa yang terbaik bagiku Bapa. Jangan lupa, di titik yang paling rendah di Israel mana? Lembah Yordan. Itulah Yesus dibaptis. Apa dia dengar? Inilah anakku yang dikasihi. Lagi sekali dia dengar ungkapan yang sama. Di mana? Di Gunung Hermon. 10.000 kaki paling tinggi. Dia dengar ungkapan yang sama. Inilah anakku yang kukasihi. Dengar sini. Di titik paling tinggi, di titik paling rendah, Yesus dengar ungkapan yang sama. Inilah anakku yang kukasihi. Haleluya, amin. Itu yang kamu mesti dengar. Berdoa pagi hari ini. Kalaupun doa itu tidak terjawab, adakah Bapak mengambil cawan itu dari Yesus? Cawan itu apa? Murka yang Yesus harus tanggung untuk dosa manusia. Cawan itu apa? Salib itu. Tuhan ada ambil salib? Enggak. Namun Yesus berserah kepada kedaulatan Allah yang luar biasa. Bila itu terjadi, pikiran saudara berubah. Dan Allah akan memperbarui pikiran Anda. Dan saudara akan hidup tenang, aman, damai. Dan tidak lagi hidup dalam pemikiran sia-sia. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudaraku. Amin. Saya mau waktu ini seperti Yesus yang lakukan di Taman Getsemani itu. Ketika dia sujud dan berkata, Bapa, dia mengalami kasih Bapa dia yang besar. Apa yang dia alami di Sungai Yordan dan di Gunung Hermon, saudara. Itu yang saya mau saudara alami pagi hari ini. Bahwa kau dikasihi Tuhan. Daud adalah gambaran Yesus. Tapi Daud gagal. Tapi Yesus adalah orang yang sudah menang, saudaraku. Ketika Daud gagal, Yesus menang. Nama Daud adalah David, berarti yang dikasihi. Nama Yesus adalah juga dikenali sebagai yang dikasihi dalam Efesus 1:6. Mari, kamu dikasihi di dalam Dia. Saya mau kamu ketika kamu nyanyi lagu ini, apapun yang kamu rasa seperti mau menyerah kalah, apapun yang kau rasa seperti kamu mau tewas, kamu mau give up pada pagi hari ini, saya mau kita, kalau boleh saudara, saya mau kamu bersujud satu kaki kah, dan katakan, kita angkat lagu ini dari atas, dan kita nyanyikan lagu dari verse yang pertama. Dan mari kita serah kepada kasih Tuhan. Dan kita berserah kepada kedaulatan Allah. Sungguh pun Dia tidak jawab doa kita. Kehendak Dia jauh lebih tinggi daripada kehendak kita, saudaraku. Kehendak Dia jauh lebih tinggi, saudara. Yes, Lord. Dimanapun kamu ada, kalau kamu adalah orang itu yang mau didoakan, bersujud di depan Dia dimanapun kamu. Bersujud saja di mana kamu. Dimanapun kamu. Serahkan perasaan marah kamu. Serahkan kecewaanmu. Yes, Lord. Ditinggikan, ya Tuhan. Shikirela rabarobosi. Shikirela baroloborolobosi. Bapak, terima kasih karena mendengar doa kami. Berkati jemaat Tuhan yang ada di sini. Perbaharuilah pikiran kami ketika kami keluar dari gedung ini, Bapa. Sebagaimana Yesus di Getsemani, Dia diperbaharui pemikirannya sehingga Dia siap menghadapi salib itu. Kami datang di hadapan-Mu seperti Yesus. Karena firman-Mu berkata, siapa yang bisa memiliki pikiran Tuhan? Siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Karena kami memiliki pikiran Kristus. Inilah pikiran Kristus. Inilah pikiran Kristus. Pikiran yang tahu Dia dikasihi. Abba, Abba. Pikiran yang tidak pernah berhenti berdoa. Pikiran yang berserah kepada kedaulatan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat IPCC di sini, yang berlutut dan yang tidak. Bapa, Engkau mengasihi kami semua di sini. Kami pulang dengan pemikiran yang baru, yang diperbarui. Tidak lagi sia-sia. Tidak lagi sia-sia, Tuhan. Ini doa saya. Berkat Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus memberkati Anda sepanjang minggu ini. Berhasil kerjamu, berhasil perhubunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati ekonomimu, diberkati semua karyawanmu, diberkati semua yang kau sentuh, apapun yang kau kerjakan, berhasil dalam nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus saya doakan. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara.